Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Kartika Sila Pratiwi dengan NIM 202204300082. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pegadaian Syariah dan Stabilitas Sistem Keuangan. Next. Kemudian ada latar belakang Pegadaian Syariah. Di Indonesia, peran Pegadaian Syariah semakin diakui dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Pemerintah dan otoritas keuangan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengawasi operasi Pegadaian Syariah, memastikan bahwa institusi ini beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan prinsip syariah Islam. Pegadaian Syariah telah menjadi salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat sejak zaman dahulu. Next. Ada sejarah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan bagian dari PT Pegadaian Persero yang didirikan pada tahun 1856. Awal mula Pegadaian Syariah di Indonesia diawali dengan keinginan masyarakat Islam untuk melakukan transaksi gadai berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2003, Pegadaian membuka unit layanan gadai syariah atau ULGS pertama di cabang Dewi Sartika, Jakarta. Seiring dengan tingginya animo masyarakat, ULGS dijadikan berbagai kota di Indonesia. Kemudian perkembangan Pegadaian Syariah terbilang pesat. Saat ini Pegadaian Syariah telah memiliki lebih dari 4.000 kantor layanan di seluruh Indonesia dan telah menjadi salah satu lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada tonggak penting dalam sejarah Pegadaian Syariah. Pada tahun 2003 didirikannya unit layanan gadai syariah pertama di cabang Dewi Sartika, Jakarta. Kemudian pada tahun 2006 ULGS diubah menjadi kantor cabang Pegadaian Syariah. Pada tahun 2011 Pegadaian Syariah resmi diubah menjadi anak perusahaan PT Pegadaian Persero dengan nama PT Pegadaian Syariah Persero. 2012 Pegadaian Syariah meluncurkan aplikasi mobile Pegadaian Syariah, dan pada tahun 2018 Pegadaian Syariah meraih penghargaan The Best Syariah Pawn Shop in Indonesia dari Global Islamic Finance Award. Pada tahun 2021, Pegadaian Syariah meluncurkan program Pegadaian Syariah Mikro untuk membantu usaha mikro dan kecil. Kemudian rumusan masalah yang pertama, mengapa menjaga stabilitas sistem keuangan penting kaitannya dengan topik yang diambil. Kemudian apakah variabel dan metodologi yang sering dipakai kaitannya dengan kajian yang topik yang diambil. Kemudian bagaimana strategi agar stabilitas sistem keuangan terjaga kaitannya dengan topik yang diambil. Kemudian ada tujuan penelitian untuk memahami pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan dan bagaimana hal ini terkait dengan topik yang diambil sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Kemudian untuk mengetahui dan memahami variabel dan metode yang umum digunakan dalam kajian topik yang diambil sehingga dapat diaplikasikan dalam analisis dan penyelesaian masalah yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui strategi yang efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan bagaimana strategi ini dapat diterapkan dalam kajian topik yang diambil sehingga dapat diantisipasi dan diatasi masalah terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Kemudian literatur review, metodologi penelitian ini menggunakan Scopus sebagai database utama untuk menghindari duplikasi data dengan database lain seperti Web of Science. Meskipun Web of Science juga memiliki reputasi yang baik, fokus dan cakupan dokumen yang diindeksnya berbeda. Penelitian ini menggunakan struktur analisis biometrik yang mengikuti metode yang telah diterapkan dalam penelitian serupa. Di bidang lain, hal ini sesuai dengan studi-studi terdahulu yang meneliti dinamika literatur ilmiah pada berbagai bidang. Kemudian selanjutnya pada tahap pertama yaitu pencarian awal melalui kata kunci terpilih. Yang pertama terdapat artikel 6, book chapter 1, book 1, conference paper 1, dan totalnya ada 9. Pada tahap kedua dilakukan penyempurnaan data awal dengan menyaring dokumen yang tidak relevan. Kemudian memfilter dokumen berdasarkan bahasa dan jenis publikasi. Kemudian setelah proses penyaringan didapatkan 6 dokumen yang memenuhi kriteria dan siap untuk dianalisis. Dan yang terakhir, tahap keempat adalah memeriksa jurnal tempat publikasi 6 dokumen tersebut. Next. Kemudian ini sama seperti tadi, langsung lanjut saja. Next. Kemudian ada hasil dan diskusi. Terdapat 9 artikel terkait Pegadaian Syariah yang diambil dari database Scopus seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 yang memaparkan jumlah publikasi per tahun. Salah satu artikel paling awal adalah The Challenge of Sharia Pawn Shop in Indonesia in the Area of the Industrial Revolution 4. Namun dalam database Scopus, artikel tentang Pegadaian Syariah hanya terdiri dari 9 dokumen yang pertama kali ditemukan pada tahun 2009.
menunjukkan keterbatasan pilihan ini dalam bidang ini selama beberapa dekade terakhir. Kemudian ada hasil dan diskusi, ada jumlah dokumen keuangan pegadaian syariah berdasarkan tahun, bisa kita lihat pada tabel berikut. Kemudian lanjut, ada penerbit paling produktif dalam publikasi pegadaian syariah. Yang pertama adalah International Journal of Ethnic and System, nomor paper 19 di kuartil pertama. Lanjut, kemudian ada dokumen yang paling banyak dikutip dengan author Prejer Robin A. dan pada tahun 2014 yang berjudul Determinants of the Location of Alternative Financial Service Providers Islamic Microfinance and Ethical Alternative to Poverty Alleviation. Kemudian lanjut, ada penulis paling produktif, yakni ada Abdullah dan Azwan bin dari Universitas Malaysia Kelantan dari negara Malaysia. Kemudian lanjut, ada visualisasi kata kunci dengan kemunculan minimal 4. Pada kali ini keyword yang muncul ialah Indonesia Islamic Pawn Shop, multiple regression, bottom of pyramid, SQL, customer certification, BOP, dan Indonesia. Kemudian next ada visualisasi overlay. Lanjut pada pembahasan variabel dan metodologi yang sering digunakan kaitannya dengan pegadaian syariah dan stabilitas sistem keuangan. Yang pertama variabel risiko kredit, efisiensi operasional, kepuasan nasabah, dan inklusi keuangan. Kemudian metodologi ada analisis regresi, analisis deskriptif, studi kasus, dan analisis perbandingan. Kesimpulannya, penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap karakteristik bibliometrik, pegadaian, dan stabilitas sistem keuangan menggunakan data dari Scopus tahun 2009 dan sampai tahun 2024 dengan perangkat lunak Fosviewer. Hal ini memungkinkan pemetaan landscape penelitian acara secara komprehensif, mengidentifikasi tren dan pola penelitian, serta mengeksplorasi hubungan antara berbagai topik dalam bidang ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penelitian tentang pegadaian syariah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya masih terbilang terbatas dibandingkan topik keuangan lainnya. Untuk disarankan untuk mengembangkan jurnal khusus tentang keuangan mikro dan meningkatkan penelitian mengenai peran pegadaian syariah dan stabilitas dan inklusi keuangan. Pegadaian syariah perlu terus berinovasi dalam produk dan layanan, termasuk digitalisasi serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.